Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Oke, kali ini saya berada di wilayah Kediri, Jawa Timur, yang tepatnya ini berada di kaki Gunung Klothok, ya. Dimana di sini terdapat jejak-jejak peninggalan sejarah dari Kahuripan, ya. Di zaman Kahuripan di Kediri, ya, termasuk juga Airlangga dan Majapahit, ya. Ini di depan di sebuah taman ini, ya, sepertinya, ya. Ini gunung yang dibuat untuk adanya ini goa, tempat pertapaan di zaman Kahuripan, yang termasuk di sini tuh tempat bertapanya Dewi Kilisuci, ya, yang berlokasi di bawah kaki Gunung Klothok, ya, di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur ini, ya. Gua ini tuh diperkirakan dari abad ke 10, ya, sampai ke 11 Masehi, yang orang katanya gitu, ya. Nah, ini di depan saya ini terdapat sebuah pohon, sepertinya ini pohon beringin, ya, nggak tahu, ya, atau pohon epre, ya. Untuk menuju ke lokasi goa ini, goa tempat pertapaannya Dewi Kilisuci, ya. Terdapat sebuah pohon epre ini, ya, yang juga masih disakralkan oleh masyarakat, karena juga dikasih tanda dengan kain putih, ya. Ini artinya ini juga masih diuri-uri oleh masyarakat setempat ini, ya. Goa Selomangkleng, ya, ini, ya, yang terletak berada di kaki Gunung Klothok, Kediri, Jawa Timur, ya, ini, ya. Ini sebelum masuk ke beberapa tangga menuju ke lokasi goa ini, ya, ini kita ada sebuah patung, ya. Patung ini seperti penjaga atau penjaga gerbang juga bisa, penjaga sebuah kerajaan atau istana, ya. Ya, ini, ya, patung Arca Pentung ini, ya. Nah, ini seperti ini, yang mukanya ini sudah aus, mungkin sudah saking sangat lamanya, dan juga ini masih diuri-uri oleh warga setempat ini, lah. Terlihat bekas-bekas bakaran dupa ini, ya, loh. Ini juga masih diuri-uri oleh warga setempat, ya. Untuk menuju ke lokasi di mana Goa Selomangkleng ini harus menaiki beberapa tangga, ya, seperti yang di depan itu, menuju ke bukit kaki Gunung Klothok, ya, sebelah sana itu, ya, yang terlihat banyak pohon yang kering, dan di sebelahnya itu goanya itu, ya, yang tepat berada ada titik pintu dua, gerbang pintu masuk menuju ke goa, ya, yang konon ini adalah tempat pertapaannya Dewi Kilisuci, ya, di zaman kerajaan Kahuripan, ya, Kediri. Bisa jadi juga di zaman Airlangga, juga dari Majapahit, ya, seperti ini, ya. Ini lokasinya seperti ini, ya. Oke, kita lanjut untuk menuju ke Goa Selomangkleng ini, ya. Kita berjalan melewati sebuah tangga ini, ya, untuk menuju ke lokasi. Dan lokasi di Goa Selomangkleng ini dibuat untuk wisata para masyarakat, ya, yang ingin mengetahui tentang sejarah-sejarah di zaman dahulu, ya, yang termasuk ini pertapaannya Dewi Kilisuci, ya, putri dari Raja Airlangga dahulu, yang memang untuk makam Dewi Kilisuci ini ada berada di Jombang Utara, ya, ini tepatnya, ya, yang berada di puncak Gunung Pucangan. Ini
Dan ini tempat bertapaannya, Mas. Untuk makam Dewi Keli Suci sendiri itu berada di puncak Gunung Pucangnya di Jombang Utara, yang terkenal dengan makam Dewi Keli Suci ya di sana. Nah, ini sudah kita di depan goa ini ya, di depan goa Selomangkleng ini, yang tepat berada di kaki bukit Gunung Klothok ya. Ayo Mas, kita ke sana Mas. Ini banyak sekali beberapa potong-potongan arca ya, dan juga batu pipisan ya, juga terdapat batu lingga ya. Batu lingga dan di bawahnya ini. Nah ini nggak tahu ini pecahan dari mungkin ini candi atau apa ya ini ya. Pecahan ya, ada dua. Dan di belakang itu terdapat dua patung. Sepertinya ini ya, sepertinya patung yang membawa gada ini, berarti ini kan patung dari patung reco pentung ya, ya seperti itu ya. Yang mungkin ini kepalanya sudah hilang ya, mungkin nggak tahu kemana ya. Ke sana, Mas. Kita mencoba untuk melihat, dan ini ada sebuah pohon dewandaru ini. Ya, sepertinya ini ya memang dewandaru ya ini ya. Sepertinya begitu. Ada sebuah dewandaru yang memang di tempat-tempat peninggalan sejarah era zaman dulu, atau di tempat-tempat keramat ya seperti itu. Seringkali kita jumpai dengan pohon dewandaru, dan ini juga masih diuri-uri oleh warga setempat. Ya, ini ya. Nah itu masuk kendi-kendi kecil. Ya, itu masih diuri-uri oleh warga setempat. Ada bekas pemujaan dari bekas dupa ya. Juga ada kendi-kendi kecil ya. Juga para pecah-pecahan batu andesit ya, dan juga batu bata di bawah sini itu banyak sekali ya, dari batu-batu bata merah. Di sini pecah-pecahan itu banyak sekali ya. Loh, ini memang batu-batu di sini nih sangat banyak sekali seperti ini ya. Nah, ini sepertinya batu-batu biasa yang tampak ditata rapi di sini. Kita tidak melihat itu batu ketebalannya ya, dan besar. Memang kita di sini untuk mencari sesuatu, mungkin ada peninggalan-peninggalan yang lainnya ya. Itu tepat berada di bawah mulut goanya ini ya. Nah, seperti ini. Ini banyak bebatuan yang sangat besar sekali di sini ya. Coba pohon-pohonnya ini yang seperti ini. Pohon ini sepertinya ini sangat lama sekali ya. Ini ada pohon apa itu yang besar? Mungkin pohon kepo yang sudah usianya sudah ratusan tahun di sini ya. Ada banyak mulut-mulut goa di sini ya, yang mungkin di bawahnya ini ya. Banyak sekali. Ini sungguh memang peninggalan sejarah yang berada di kaki Gunung Klothok di wilayah Kediri sini ya, yang masih disakralkan oleh masyarakat karena peninggalan sejarah ya. Ya seperti ini. Oke, kita lanjut menuju ke lokasi di Goa Selomangkleng ini ya. Ya masih kita naik tangga ini ya, seperti ini. Itu nanti ada beberapa titik pintu goa ya, dari
dalam itu beberapa titik pintu gua ya, banyak sekali. Nah ini untuk menuju ke lokasi kita melewati ini jalan yang berbatu di bawah ini Gunung Kelotoknya ini ya. Ya ini ada apa namanya? Ini seperti juga masih di uri-uri oleh warga ya. Ini ada dupa juga ya di sini. Nggak tahu ini fungsinya untuk apa ya. Tapi yang pasti ini pasti mungkin berfungsi ya untuk masyarakat yang mengetahui di sini ya. Dan memang batu ini tuh ada semacam kayak ukiran mas ini mas. Relief ya, bukan ukiran mas. Kalau di batu itu memang relief. Ini mas. Relief seperti relief ini. Nggak tahu ini apa ya. Ini memang ini dari candi atau memang batu ini dulu memang ada yang mahat atau gimana ya. Seperti ini apa mas ya? Nggak tahu ya kita ya. Jadi ya seperti ini ya, pokoknya ini batu ini berrelief ukiran ya. Nah seperti ini padahal batu besar loh ya ini ya. Nah, seperti ini dengan relief yang cukup luar biasa sekali. Kita mencoba untuk masuk. Assalamualaikum, salam rahayu lah. Ini kita sudah masuk di mulut gua mas ya. Mulut guanya ini seperti rahat atau gigi ya. Nah ini, ini seperti ini dan memang di sini sepertinya masih disakralkan atau diuri-uri oleh masyarakat yang mengetahui tentang tempat pertapaan Dewi Suci ini ya. Assalamualaikum, salam, kita masuk. Kita masuk ya. Ini coba kita mas ini. Ini seperti tempat duduk ya. Ya ini mas tempat pertapaan. Nah, ini tempat duduk. Nah, seperti itu. Dan di itu mas. Dan dinding-dindingnya ini ya juga berrelief ya? Ukiran ya. Relief. Seperti ini. Nah, ini ya. Ini juga ada ini mas, coba di. Nah ini kayak semacam itu mas. Nggak tahu ini yang simbol ini ya dari tadi memang majat bukan mas ya. Di bawah itu sudah dijelaskan, tapi kita bukan orang sejarah yang asli ya, jadi ini mungkin ada manfaatnya ini ya. Nah terus di pintu atas goa ini terdapat kepala dari kala. Nah ini coba diperlebar mas ini untuk ini ya. Ini ada kepala kala yang memasuki ke goa ke dalam sana ya. Ini tempat suci mas ya, jadi kita harus mencopot kaki mungkin ya. Assalamualaikum, salam rahayu mbak. Nah ini ada tempat pemujaan, sepertinya ini teratai ya. Ini sepertinya teratai di bawah ini ya, bunga teratai mas ini. Nah ini seperti bunga teratai. Terus di sampingnya ini sebaik-sebaiknya lah itu kayak semacam itu mas. Tempat menaruh mungkin lampu pijar. Pembakaran lilin atau apa ya, kita tidak tahu. Yang pasti ini tempat pemujaan ini dewa, ini teratai ini ya. Di samping bawahnya itu ada mungkin sebuah relief juga mas. Bukan relief ya, relief tapi berbentuk kita kurang tahu ini ya, ya sepertinya ya. Seperti itu ya. Ya ini juga ada bekas bunga yang sangat segar sekali di sana ya. Jadi ini mungkin masih baru ya, baru saja ada orang yang ritual di sini ya. Untuk ritual-ritualnya kita pun juga tidak tahu mereka untuk meminta apa ya. Jadi kita mikirnya yang positif saja ya mas ya. Jadi memang untuk meminta keberkahan, keselamatan atau mungkin minta apa ya.
kita tidak tahu lah ya. Kita mencoba untuk melihat sisi goanya yang di sini ya. Kita lewat sini aja mas, lewat depan aja sini mas. Nah ini pintu gua yang kedua ini ya, ya loh. Dan ada di atas ini loh. Sebuah patung Raja Erlangga mas ini. Nah, coba kita masuk mas. Assalamualaikum salam ya. Ini ada seperti apa ini ya? Nggak tahu ini ya, seperti apa ini. Pakai mahkota. Mahkota ya, kayak semacam ya, itu pakai mas. mahkota. Kepala ular, kepala ular ya. Apa nggak tahu ya kita ya ini. Ya seperti itulah ya. Ini bermahkota ya ini ya, sepertinya itu. Bermahkota dan masih tetap di dindingnya ini banyak sekali relief-relief ya. Nah ini ya. Semacam ini ya reliefnya. Assalamualaikum salam rahayu, Mbak Rahayu. Nah ini tepat di depan kita ini ada Patung sebuah relief yang berbentuk manusia yang mungkin sedang bertapa atau ini apa mungkin Raja Erlangga atau siapa ya ini ya. Dan masih diuri-uri oleh warga setempat ya. Terlihat bunganya masih segar sekali dan tepat berada di sini tuh ada juga, mas. titik pintu gua lagi untuk masuk ke dalam ya. Coba ke sana mas. Kita masuk ke dalam mas. Ke dalam apa pak? Ya, coba apa memang kita nyopot sepatu mas apa enggak ya? Nggak usah. Ini soalnya kawasan suci jadi saya takut ya. Tapi kita sudah izin ya untuk kesini ya, niat kita baik ya mas. Oke. Masuk, mas. Assalamualaikum salam rahayu. Nah, rahayu mbak rahayu. Ya. Itu masih juga diuri oleh warga ini ya, loh. Itu masih bekas sesaji ya, banyak sesaji di situ ya. Bunganya sangat segar sekali mas ya. Bunga masih segar. Ini sebuah bunga. Jadi ini juga masih diuri-uri oleh warga. Mas ini mas ya. Meskipun ini menjadi tempat wisata, tapi ini dari masyarakat itu masih mensakralkan tempat ini ya, karena ini kan juga peninggalan dari kerajaan dahulu ya, dari Raja Erlangga. Ini tempat pertapanya putri Raja Erlangga Dewi Gili Suci ya ini ya. Dan untuk larinya ke mana tadi, gua mana mas? Gua yang itu mas? Gua apa mas? Yang tadi itu. Selo Bali. Ya. Selo Bali. Setelah bertapa di sini, Dewi Gili Suci itu langsung ke Goa Selo Bali ya. Dan sehabis dari Selo Bali itu langsung ke Pucangan mas. Jombang Utara yang tepatnya berada di Musian, yang tepatnya berada di Gunung Pucangan ya. Beliau di sana itu hanya napak tilas atau singgah mas ya. Singgah saja. Jadi untuk masyarakat menamakan di sana itu makam Dewi Gili Suci itu bukan. Di sana itu hanya tempat singgah atau ya. Petilasannya Dewi Gili Suci. Coba mas sebelah ini mas di sofa sebelah. Itu juga ada sebuah relief dari kepala mas itu ya. Itu. Nah itu juga ada. Ini sepertinya ini orang yang sedang ya mungkin apa mungkin ini Dewi Gili Suci ya mas ya, mungkin mas ya. Ini soalnya ini simbol ini seperti orang yang sedang orang bertapa mas ya, nggak tahu juga kita ya. Di bawahnya itu ini sebuah kaki mas ya. Ya memang ini bersila ya. Dia itu bersila bertapa di sini ya, makanya ini masih disakralkan oleh masyarakat ya. Dan lagi-lagi tujuan mereka ke sini itu kita tidak tahu ya. Tidak ada yang tahu. Jadi kita berpikir positif saja lah ya. Gitu, ini ada bunga 7 rupa loh. 7 rupa ini mas. Dan juga kepala juga bunga pada mana mas? Sedap malam. Dan juga bekas pemujaan, bekas dupa, pembakaran dupa ya di sana.
Ya, oke, kita sangat segar lagi. Lanjut ke sini lagi Mas ya. Ini sudah Mas ya. Jadi ada lagi titik goa lagi yang sebelah ini ya, sebelahnya ini ya ada titik goa lagi ya. Kita mencoba ke sana apa memang kita hanya di sini aja Mas ya? Cukup di sini saja. Oke ya. Karena waktu sudah sore, jadi ya ini Goa Selomangleng, tempat bertapanya Dewi Kili Suci, Putri Raja Airlangga Kahuripan di Kediri ya Mas ya. Cukup sekian review saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.